Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan bagi kita semua. Salam maritim. Perkenalkan kami dari tim observasi terkait pendidikan berkualitas, kehidupan sehat, dan juga pekerjaan layak dari Universitas Maritim Raja Ali Haji, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Hukum, dengan mata kuliah Hukum Internasional dengan dosen pengampu Bapak Ilhamda Fatah Kaloko, SH.MH. Kami yang beranggotakan dari 3 orang dengan saya Selvia Dwinanda, saya Nisha Ayuandita. Saya Muhammad Arsi. Kami melakukan observasi ini adalah dengan tujuan untuk pemenuhan nilai ujian akhir semester mata kuliah Hukum Internasional. Adapun observasi ini kami lakukan di Kelurahan Toapaya Asri, Kecamatan Toapaya, Kabupaten Bintan. Baik, mari kita simak video berikut ini. Selamat pagi, Bu. Sebelumnya perkenalkan, kami mahasiswa Universitas Maritim Raja Ali Haji, program studi ilmu hukum. Adapun pada kesempatan ini kami ingin melakukan wawancara terkait beberapa hal mengenai program dari organisasi internasional. Adapun hasil dari wawancara ini itu akan kami gunakan untuk pemenuhan nilai ujian akhir semester mata kuliah Hukum Internasional. Nah, sebelum perkenalkan, saya Nisha Iwandita, Bu, dan ini ada 2 rekan di sebelah saya. Yang sebelah sini yang perempuan namanya Selvia Dwinanda, dan yang di sebelahnya ada Muhammad Arsy. Nah, selanjutnya kami boleh izin Ibu untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sistiana, sekarang menjabat sebagai Lurah Toapaya Asri. Oke, jadi Ibu, ini nanti kami akan bertanya mengenai beberapa hal. Yang pertama itu terkait pendidikan berkualitas, kemudian itu kita mau bertanya terkait kesehatan sejahtera dan kehidupan sehat. Kemudian tuh ada pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Nah, itu. Jadi ada 3 topik yang mau kita tanyakan pada hari ini. Nah, Bu, kalau terkait dengan pendidikan berkualitas, nah di dalam dunia hukum internasional itu, Bu, kalau kita mempelajari, itu ada organisasi yang menaungi tentang pendidikan. Namanya adalah organisasi UNESCO, atau di kepanjangannya itu adalah United Nations Scientific Cultural Organization. Nah, kalau di daerah Kelurahan Toapaya Asri ini itu kira-kira, nah kalau di daerah Toapaya Asri ini itu kira-kira apakah sudah mengimplementasikan program dari organisasi UNESCO tadi, Bu, terkait dengan penghilangan diskriminasi dalam pendidikan. Nah, apakah di sini di SD, SMP, SMA itu sudah tidak ada lagi tuh diskriminasi seperti itu? Kira-kira bagaimana, Bu? Baik, sebelumnya kita ketahui bersama bahwa di Kelurahan Toapaya Asri sendiri khususnya maupun di Kabupaten Bintan dan Provinsi Kepulauan Riau tidak ada lagi diskriminasi untuk pendidikan. Semua anak berhak mendapatkan pendidikan yang layak, seperti itu. Dan dari pemerintah juga menyediakan berbagai macam fasilitas agar anak-anak di Kabupaten Bintan, khususnya di Kelurahan Toapaya Asri, tidak ada lagi yang tidak bersekolah. Dengan adanya dana bantuan pemerintah, semuanya diberikan secara gratis, dari mulai seragam sekolah, uang SPP, dan sebagainya seperti itu. Oke.
Kemudian kalau terkait dengan fasilitas pendidikan, Bu. Nah, di sini di lingkup Kelurahan Topaya Asri itu, apakah fasilitas pendidikannya sudah layak, sudah baik gitu? Seperti apa? Alhamdulillah ya, jadi di Kelurahan Topaya Asri ini memiliki 2 sekolah dasar, 1 SMP negeri dan 1 SMA negeri. Nah, untuk fasilitas pendidikannya itu semua sudah tergolong layak karena bangunannya semua sudah dari bata ya, tidak lagi yang menggunakan kayu ataupun eh, yang belum di keramik seperti itu, semua fasilitasnya sudah layak seperti itu. Nah, kemudian terakhir kalau terkait dengan pendidikan berkualitas ini, apakah dari Kelurahan Topaya Asri itu ada langkah-langkah awal untuk pendidikan berkualitas bagi anak-anak usia dini? Gitu. Jadi kalau di kelurahan itu kan kita memiliki adanya posyandu, kemudian kelompok bermain seperti PAUD, RA gitu ya. Jadi langkah awal yang dilakukan pemerintah untuk anak usia dini dengan adanya menyediakan fasilitas pendidikan untuk anak usia dini seperti itu. Jadi kalau sebenarnya pendidikan ini kan ranahnya di dinas pendidikan. Iya. Nah, kita dari kelurahan Topaya Asri ini hanya memberikan rekomendasi, kemudian koordinasi dan hubungan kerjasama lah antara pengurus Himpaudinya PAUD dengan pemerintah kabupaten. Nah, jadi apabila adanya kendala-kendala di lapangan terkait mungkin kebutuhan fasilitas seperti bangunan, bahan ajar, tenaga pendidikan, itu koordinasikan dengan dinas pendidikan. Dan alhamdulillahnya kerjasama yang baik dapat menjadikan tempat-tempat pendidikan untuk anak usia dini itu di Kelurahan Topaya Asri sudah layak gitu kan. Jadi dengan pembaruan bangunannya seperti itu, dengan mengadakan bahan-bahan untuk ajar anak-anaknya seperti itu. Oke, selanjutnya kita masuk kepada topik kehidupan sehat dan sejahtera nih, Bu. Nah, kita ketahui kalau di dalam dunia hukum internasional itu ada organisasi yang mengatur terkait penjaminan kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan untuk seluruh penduduk semua usia, yang dikenal dengan WHO atau World Health Organization. Nah, pertanyaannya nih, Bu, bagaimana sih peran pemerintah di Kelurahan Topaya Asri dalam menjamin kehidupan sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk di semua usia? Jadi ini pertanyaannya cukup bagus ya. Jadi gimana sih kelurahan dapat menjamin kesejahteraan untuk semua usia? Nah, lagi-lagi di kelurahan ini hanyalah sifatnya melakukan pendataan untuk masyarakat yang memang layak kita bantu. Nah, itu ada namanya DTKS. DTKS itu adalah data yang kita input untuk disalurkan nantinya datanya ke Dinas Sosial Kabupaten Bintan. Jadi dari pemerintah Kabupaten Bintan itu sendiri melalui Dinas Sosial banyaknya bantuan dari pemerintah untuk masyarakat yang tujuannya untuk mensejahterakan. Nah, contohnya seperti adanya bantuan BPJS PBI. BPJS PBI ini merupakan bantuan dari pemerintah untuk masyarakat yang tidak mampu. Jadi, kalau kita masyarakat yang masih tergolong mampu kan bayar BPJS nih, iuran nih bulanan. Nah, untuk masyarakat yang sudah terdata di dalam DTKS ini, yang memang layak dibantu, BPJS-nya diberikan secara gratis oleh pemerintah Kabupaten Bintan. Jadi iurannya dibayarkan oleh pemerintah Kabupaten Bintan. Itu untuk BPJS. Kemudian adanya bantuan PKH. PKH ini diberikan untuk masyarakat yang kategorinya janda, kemudian memiliki anak yang masih bersekolah ataupun disabilitas. Kemudian adanya dengan bantuan BLT untuk lansia secara tunai. Kemudian untuk semua usia ya, kalau untuk itu sih, jadi dari lansianya, dari keluarga yang masih produktif namun tergolong dalam masyarakat ekonomi ke bawah menengah ke bawah maksudnya, dibantu dengan PKH, kemudian adanya BPJS PBI tadi. Itu sih kalau untuk kesehatan, kesejahteraan untuk semua usianya.
Untuk kemudian bagaimana nih Bu peran pemerintah di Kelurahan Topaya Asri untuk menanggulangi masalah penyakit COVID-19 pada masa pandemi kemarin? Nah, kalau untuk masa pandemi kemarin itu, jadi adanya Satgas COVID di Kelurahan Topaya Asri, Kecamatan, Kabupaten. Nah, jadi apabila ada warga yang terdampak COVID-19, ini yang terdampak dan melaporkan ya, karena ada kan beberapa yang diem-diem aja seperti itu. Nah, jadi untuk melaporkan ditindaklanjuti dengan memberikan bantuan seperti vitamin, kemudian bekerjasama dengan Puskesmas Topaya untuk melakukan screening setiap harinya dari tenaga medis yang diutus ke rumah yang terkena COVID-19 tersebut. Kemudian bekerjasama juga nih dengan RT RW, jadi yang warganya diisolasi di rumah, tidak bisa keluar rumah kan. Nah, RT RW dengan masyarakat setempat saling membantu untuk memberikan makanan ataupun bahan makanan seperti itu. Ini untuk pertanyaan terakhir terkait kehidupan sehat dan sejahtera. Bagaimana peran pemerintah di Kelurahan Topaya Asri dalam mengatasi penyalahgunaan narkotika dan alkohol jika terjadi di kelurahan ini? Jadi kalau terkait narkotika dan alkohol ini tentunya kita melakukan pembinaan kepada masyarakat, kepada anak-anak remaja di sekolah seperti SMP dan SMA. Kemudian melakukan pembinaan dengan RT RW, Ibu Posyandu juga untuk memberikan penyuluhan kepada masyarakat sekitar. Nah, untuk narkotika dan alkohol ini tentunya kita bekerja sama dengan pihak kepolisian yang membidangi narkotika dan alkohol. Dengan kalau di kelurahan ini kan kita bekerja sama dengan Polsek Gunung Kijang seperti itu. Apabila mungkin ada yang terjerat di dalam hal ini, ya kita usahakan untuk melakukan rehabilitasi. Masuk ke topik pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, Bu. Nah, jadi di dalam hukum internasional itu terdapat organisasi yang mengatur terkait meningkatkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, Bu. Yaitu ada UNDP, United Nations Development Program, dan juga UNIDO, yaitu United Nations Industrial Development Organization. Nah, jadi untuk pertanyaan itu, Bu, bagaimana peran pemerintah di Kelurahan Topaya Asri dalam mendukung penciptaan lapangan kerja yang layak? Jadi untuk mendukung menciptakan lapangan kerja yang layak itu tentunya kita dengan meningkatkan sumber daya manusianya dulu ya. Kayak tadi disebutkan di dalam pembahasan pendidikan tadi, kita mendorong semua masyarakat untuk melakukan wajib belajar 9 tahun dengan SD, SMP, kemudian juga sekarang diwajibkan belajar untuk SMA. Nah, kemudian kita juga mendorong adanya investor dari luar untuk dapat bekerjasama di Kelurahan Topaya Asri ini untuk menciptakan lapangan pekerjaan juga seperti itu. Oke, Bu. Kemudian bagaimana peran pemerintah di Kelurahan Topaya Asri dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman bagi pekerja? Kalau lingkungan yang aman ini jadi dari pemerintah Kabupaten Bintan itu bekerja sama juga dengan BPJS Ketenagakerjaan. Nah, jadi tapi ini diberikan kepada perangkat kelurahan, perangkat kecamatan maupun RT RW dengan adanya pemberian BPJS Ketenagakerjaan yang iurannya dibayarkan oleh pemerintah Kabupaten Bintan. Nah, untuk di sini karena nggak ada nelayan ya, kalau di tempat yang pesisir nelayan itu juga diberikan BPJS Ketenagakerjaan yang dibayarkan oleh pemerintah. Nah, pemerintah juga akan mengusulkan karena tempat kita ini bagian peternakan dan pertanian. Nah, nantinya juga mungkin kita usahakan untuk petani maupun buruh bangunan juga dapat mendapatkan hak yang sama seperti nelayan seperti itu. Jadi mendapatkan aman lah dalam bekerja kan. Nah, tadi kan kita tanyakan tentang pekerjaan layak dan menciptakannya, Bu. Nah, sekarang tuh pertanyaan terakhirnya yaitu adalah bagaimana cara peran pemerintah tuh meningkatkan bantuan untuk dukungan perdagangan. Jadi kalau dan tadi dikatakan kan pemerintah ini kalau kami dari kelurahan ini kan struktur yang paling kecilnya. Jadi bekerja sama dengan
dinas koperasi. Nah, jadi kelurahan sifatnya adalah mendata UMKM yang berada di Kelurahan Topaya Asri ini untuk kita melakukan pembinaan ke Dinas Koperasi Kabupaten Bintan seperti itu. Jadi apabila UMKM ini memiliki produk unggulan yang dapat dijual di pasar yang lebih jauh lagi, tidak hanya di sekitaran Topaya, jadi kita juga mendukung gimana nih agar mendapatkan label halalnya, PIRT-nya, kemudian BPOM-nya. Nah, kita bekerjasama dengan Dinas Koperasi. Kami juga sudah melakukan pembinaan kepada UMKM di Kelurahan Topaya Asri begitu. Dan juga dari Kelurahan Topaya Asri dengan kalau bantuannya itu seperti memberikan surat keterangan usaha gitu ya. Jadi misalnya nih pelaku UMKM ini ingin mendapatkan modal. Nah kan kayak bekerja sama dengan BRI juga, mereka mempunyai KUR untuk usaha itu bunganya 0%. Jadi kita juga memberikan bantuan dengan memberikan surat keterangan usaha nih. Jadi untuk menjamin pelaku UMKM ini memiliki usaha agar nantinya mendapatkan modal dari BRI tersebut seperti itu. Jadi kan kalau bunga 0% kan memudahkan seperti itu. Oke, baik Ibu, terima kasih atas hal-hal yang sudah Ibu bagikan kepada kami terkait tadi program dari organisasi internasional. Mungkin cukup segitu saja. Terima kasih. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari observasi yang telah kami lakukan di Kelurahan Topaya Asri, Kecamatan Topaya, Kabupaten Bintan, kami menemui bahwasannya program yang diadakan oleh organisasi internasional seperti halnya United Educational, Scientific and Cultural Organization atau UNESCO, kemudian World Health Organization atau disingkat dengan WHO, dan juga UNDP dan juga UNIDO itu telah diimplementasikan dalam lingkup terkecil dalam masyarakat, yaitu masyarakat yang berada di daerah Kelurahan Topaya Asri, Kecamatan Topaya, Kabupaten Bintan. Sekian dari kami. Terima kasih sudah menonton. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.